CSN dimanapun saudara berada, sebab kita yang dipilihnya, diberikannya kuasa untuk memberitakan namanya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Woo! Tiba saatnya saat ini saudara, kita akan menerima taburan benih firman Tuhan. Biarkan saat ini, mari kita persiapkan setiap hati kita. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang ada di dalam kami, telah membebaskan kami, telah membentuk setiap hati kami.
Dan biarkanlah saat ini Tuhan, kami mau Tuhan menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Kami mau menjadi seperti Engkau Tuhan. Kami mau hidup untuk menyenangkan-Mu saja Tuhan. Sebab kami mau memilih bagian yang terbaik. Untuk selamanya kami mau tetap mengasihi Tuhan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Kami ingin dekat padamu saja Tuhan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik,
rasakan damai-Mu. Padamu kami berserah Tuhan. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Sungguh kami percaya Tuhan, hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadirat-Mu Rasakan damai-Mu. Ku berserah. Yesus, Yesus, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Amin. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu Ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. padamu ku berserah, Padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. sungguh kami percaya Tuhan, Engkau penyelamat kami. Percaya padamu penyelamatku. Shalom saudara, jemaat GKICSN yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita boleh bersatu hati dalam ibadah online. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pernyataan-Mu pada hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama Tuhan, bersatu hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajari siap kami Tuhan untuk mengerti arti kebahagiaan sejati Tuhan, supaya kami memahami Tuhan Yesus lebih lagi Tuhan, arti kasih karunia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan,
urapi setiap kami, berkati setiap kami semua. Di dalam nama kami berdoa Tuhan, haleluya, amin. Shalom, saudara, puji nama Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang indikator kebahagiaan. Seringkali pada masa-masa yang sulit ini, kita sebagai manusia, kita juga mengalami yang namanya kekhawatiran, ketakutan, mungkin untuk merasakan yang namanya kebahagiaan. Mungkin hari-hari ini semakin sulit, semakin susah kita alami. Namun, pada hari ini kita akan merenungkan suatu kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita kembali akan kuasa dari mengucap syukur, kuasa dari memahami lebih lagi tentang kasih karunia Tuhan yang sudah kita terima. Mari saat ini saya ajak kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 32 ayat 1-2. Saya bacakan untuk saudara. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutup-tutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dari ayat ini saudara, sudah sangat jelas bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita diingatkan kembali untuk mengucap syukur akan kasih karunia Tuhan. Oleh karena apa saudara? Oleh karena kita sudah diampuni dosa kita dan kita diampuni setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Inilah standar yang harus kita renungkan, standar yang harus kita ucap syukur setiap hari atas kasih karunia dan keselamatan yang sudah kita terima. Mungkin hari-hari ini saudara, kita seringkali membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Orang lain bisa memiliki mobil, orang lain bisa memiliki rumah mewah, memiliki segala sesuatu yang tidak kita punyai saudara. Cuman melalui kasih karunia Tuhan, kita boleh merasakan kebaikannya, kita boleh merasakan hadiratnya, kita boleh merasakan setiap kasih karunia keselamatan tersebut oleh karena kebaikan Tuhan. Dan kita juga mau lihat di Mazmur pasal yang 1 ayat 1-3. Saya akan bacakan untuk saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kembali lagi, ini firman Tuhan yang meneguhkan kita saudara, bahwa kita yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, kita seharusnya mengucap syukur, kita seharusnya berbahagia. Bukankah ini yang dinantikan kita selama ini? Selama kita belum mengenal Tuhan, selama kita masih jatuh dalam dosa, masih dalam kehidupan lama kita menanti-nantikan yang namanya keselamatan. Namun saudara, seringkali kita sebagai anak Tuhan, setelah kita menerima kasih karunia keselamatan tersebut, hari demi hari kita lewati, waktu demi waktu kita lewati, dengan adanya masalah kehidupan yang kita alami, membuat kita seringkali lupa untuk mengucap syukur, untuk berbahagia, untuk mengingat kembali kasih karunia Tuhan yang kita dapatkan sejak semula. Dari 2 poin yang ada dari firman Tuhan yang kita renungkan di sini, ini sudah menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita saudara. Kenapa kita harus berbahagia? Kenapa kita harus mengucap syukur? Kenapa kita harus sukacita? Inilah firman Tuhan yang luar biasa yang harus kita renungkan. Dan selanjutnya saudara, kita juga akan belajar ada 3 poin supaya kita bisa mencapai kebahagiaan sejati di dalam kehidupan ini. Mencapai sukacita sejati, mencapai damai sejahtera sejati dalam kehidupan ini. Poin yang pertama adalah kita sebagai manusia wajib mensyukuri apa yang kita miliki pada hari ini. Kalau disederhanakan saudara, mari kita hidup di masa sekarang. Seringkali kita sebagai manusia, sebagai anak Tuhan, kita hidup di masa lalu. Mungkin masa lalu kita penuh kenangan-kenangan indah, sebuah keberhasilan, sebuah pencapaian. Dan seringkali kita membandingkan masa lalu dengan masa sekarang. Yang mungkin masa sekarang kita anggap
adalah malapetaka yang membuat kita merasa khawatir, takut. Dan mungkin hari-hari ini kita merasakan masa ini adalah masa yang gagal bagi kita. Kita sering kali membandingkan kehidupan kita dengan masa lalu yang pernah kita capai. Keberhasilan yang pernah kita capai. Sehingga membuat kita seringkali takut, khawatir untuk menghadapi masa depan. Sedangkan saudara, kalau kita baca di dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33, firman Tuhan dengan jelas berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Firman Tuhan yang luar biasa, saudara, bahwa di sini kita diingatkan kembali tentang apa yang kita makan, minum, pakai, semua sudah dicukupkan oleh Tuhan. Makan, minum, pakai, semua sudah aman di dalam naungan Tuhan, saudara. Oleh karena itu, mari saudara, kita tidak boleh memikirkan segala sesuatu yang mungkin membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita tidak bahagia, yang merenggut sukacita kita, yang merenggut damai sejahtera kita. Mari kita buang jauh-jauh. Karena firman Tuhan sudah sangat jelas, kita tidak boleh khawatir. Karena Tuhan menjamin segala kebutuhan kehidupan kita. Makan, minum, pakai, semua sudah disediakan Tuhan. Tugas kita adalah mengucap syukur, menikmati kasih karunia, dan berjuang setiap hari. Dan yang terpenting saudara, kita tidak boleh membandingkan hidup kita dengan hidup yang lain, hidup orang lain. Dengan kita membandingkan hidup orang lain, kita merasa seperti orang yang sangat kurang beruntung. Seringkali membuat kita seperti itu, saudara. Maka dari itu, kita wajib mensyukuri apa yang kita miliki pada hari ini. Itu poin yang pertama. Kita wajib hidup di masa sekarang, saudara. Kita lalui hari-hari ini dengan mengucap syukur. Kita lalui hari-hari ini dengan sebaik mungkin yang kita bisa. Lalu poin yang kedua yang mau saya bagikan pada saudara adalah untuk mencapai kebahagiaan sejati adalah kita jangan pernah menaruh keinginan atau ekspektasi kita di atas realita kehidupan. Seringkali kita sebagai manusia, kita memiliki standar-standar kehidupan yang tinggi. Pada umur sekian, aku ingin mencapai seperti ini. Pada umur sekian, aku harus mendapatkan ini. Nanti kalau aku sudah umur sekian, aku harus punya ini, punya itu. Inilah yang membuat seringkali kita kehilangan sukacita, saudara. Kita kehilangan kebahagiaan yang harusnya kita miliki. Firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 5 ayat 10 berkata demikian. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Firman Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita semua, saudara. Sesungguhnya apa yang kita cari di dunia ini semuanya sia. Pencapaian-pencapaian apapun yang kita capai sifatnya sementara, saudara. Tapi bukan berarti kita juga tidak berusaha, saudara. Kita juga wajib berjuang. Kita wajib memiliki mimpi-mimpi yang baru. Namun, jika kita memaksakan hidup kita hanya untuk mengejar hal itu sama halnya kita tidak mengejar kehendak Tuhan. Kita hanya mengejar apa yang kita mau. Kita hanya mengejar apa yang kita ingini di dunia ini. Dan itu yang pastinya endingnya, saudara, akan merenggut sukacita kita dan damai sejahtera kita, sehingga kita tidak mendapatkan kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, di poin kedua ini, kita wajib sebagai anak Tuhan memiliki rasa cukup. Kita harus bisa mencukupkan diri. Apapun yang sudah kita terima, kesehatan, keluarga, pendidikan yang kita terima, apapun itu, mari kita syukuri. Dengan kita mensyukuri, tentunya kita akan mendapatkan kebahagiaan itu. Di poin kedua, jangan menaruh keinginan atau ekspektasi di atas realita kehidupan. Karena pada endingnya, pastinya akan membuat kita kecewa. Karena kita akan terus berfokus di situ, dan kita tidak tahu apa tujuan kita semula. Seperti itu, saudara. Dan yang ketiga, poin yang terpenting terakhir, supaya kita bisa memahami atau mencapai kebahagiaan sejati, kita harus sadar, saudara.
Seperti yang semula yang sudah saya katakan, kita wajib sadar bahwa kita sudah menerima kebahagiaan yang kekal. Kebahagiaan sejati hanya ada di dalam Tuhan, saudara. Kebahagiaan di luar Tuhan Yesus adalah kebahagiaan yang semu, sementara, fana, tidak kekal. Sedangkan ketika saya dan saudara hari ini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah pastinya kita menerima kebahagiaan yang kekal. Karena tempat kediaman kita yang sejati bukan di dunia ini, saudara. Tempat kediaman sejati kita adalah di surga nanti. Kita tidak akan merasakan ratap tangis, kesusahan apapun itu yang tidak enak akan kita tinggalkan, saudara. Di surga nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan kekal. Oleh karena itu, poin yang ketiga, saudara, mari kita sadar bahwa kita sudah menerima kebahagiaan yang kekal itu. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 1, saya bacakan untuk saudara. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ini goal kita, saudara. Bahwa kebahagiaan yang kita kejar adalah kebahagiaan kekal, bukan kebahagiaan yang sementara. Oleh karena itu tidak ada alasan lagi, saudara, untuk kita tidak berbahagia. Tidak ada alasan lagi, saudara, untuk kita tidak bersukacita. Karena sesungguhnya kabar baik bagi kita semua. Saya dan saudara tidak boleh ragu bahwa keselamatan yang kita terima ini adalah pasti. Ketika saya dan saudara ada Yesus, memiliki Yesus dalam hidup kita, kita memiliki jaminan hidup kekal, memiliki jaminan keselamatan. Itu adalah hal yang wajib kita syukuri, hal yang wajib kita renungkan setiap hari. Dan yang terakhir, saudara, sebagai perenungan, seringkali banyak anak Tuhan yang tidak tahu tujuan hidupnya. Seringkali juga banyak anak Tuhan yang mengerti tujuan hidupnya itu terlambat. Mungkin di usia tua, dia baru sadar, wah, sejak kecil aku tidak pernah melayani Tuhan. Sejak masa mudaku aku melewatkan masa bahagia untuk melayani Tuhan, aku sia-siakan untuk kehidupan dunia. Perenungan yang terakhir adalah, saudara, mari saudara, kita juga untuk mengejar kebahagiaan sejati itu, kita harus memahami dan mengerti panggilan dan tujuan hidup kita sejak semula. Sejak saya dan saudara dipanggil oleh Yesus, kita ditentukan untuk mengerjakan sesuatu yang besar. Ditentukan untuk mengerjakan sesuatu yang ilahi. Ditentukan untuk mengerjakan sebuah proyeknya Tuhan, bukan proyeknya kita. Pekerjaan kita, sekolah kita, pendidikan kita, apapun yang kita punya hari ini, itu adalah alat, saudara, untuk menyukakan hati Tuhan. Untuk mencapai kebahagiaan puncak atau kebahagiaan sejati di dalam Tuhan, pastinya kejar dulu Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jangan melulu, saudara, mencari apa yang kita perlu. Aku pengen mobil baru, pengen rumah baru. Segala sesuatu kita terus meminta sama Tuhan, tapi kita tidak pernah memberi sama Tuhan. Oleh karena itu, saudara, ini perenungan firman yang luar biasa bagi kita semua. Mari, saudara, jangan batasi bahagia kita oleh karena keadaan. Tuhan tidak menjanjikan ketika kita hidup dalam Tuhan, kita bebas dari masalah. Tapi Tuhan berjanji ketika kita ada masalah, kita punya Tuhan yang besar, saudara. Ini yang menjadi jaminan kita. Jaminan kita sebagai anak Tuhan itu pasti, saudara. Dan yang terakhir, saudara, kita sebagai anak Tuhan harus terus menabur yang namanya kebaikan. Taburlah segala sesuatu yang baik. Taburlah segala sesuatu yang sifatnya permanen, kekal. Investasikan waktumu, hidupmu untuk kerajaan Allah, sehingga engkau akan menuai sukacita. Tidak mungkin, saudara, ketika kita menabur duka cita, yang kita peroleh sukacita tidak mungkin. Oleh karena itu, saudara, kita harus menabur segala sesuatu yang baik supaya kita menuai sukacita. Dapatkah kita menuai kebahagiaan atau sukacita, saudara? Kalau yang kita tabur adalah kekhawatiran atau ketakutan. Dapatkah kita bahagia, saudara? Kalau fokus kita hanya pada duka cita atau masalah. Saya percaya, saudara, setiap kita di sini memiliki setiap masalah, problem.
kesulitan-kesulitan yang kita alami, saudara. Tapi percayalah, bersama Tuhan selalu ada pertolongan yang luar biasa. Bersama Tuhan kita memiliki kebahagiaan yang sejati, yaitu kebahagiaan kekal. Itu saudara yang bisa saya sampaikan. Ada 3 hal penting tadi, 3 poin yang bisa kita pelajari untuk mencapai kebahagiaan sejati. Yang pertama, kita harus mensyukuri apa yang kita miliki. Atau mari kita hidup di masa sekarang. Jangan memikirkan apa yang sudah berlalu. Dan jangan juga mengkhawatirkan apa yang belum terjadi. Lakukan aja yang terbaik untuk hari ini, saudara. Yang kedua, jangan menaruh keinginan atau ekspektasi di atas realita kehidupan kita. Ya, seperti itu, saudara. Yang ketiga, sadar bahwa kita sudah memiliki kebahagiaan yang sifatnya kekal. Bukan semu, bukan sementara, tapi kekal, paten. Oleh karena itu, mari kita jaga baik-baik kasih karunia yang sudah kita terima ini. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Karena kita dipanggil untuk mengerjakan sesuatu yang mulia, sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat. Puji nama Tuhan. Ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara, menguatkan kehidupan dan iman saudara semuanya. Puji nama Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar. Engkau telah mengajarkan setiap kami untuk selalu mengucap syukur, untuk mengerti arti kebahagiaan sejati Tuhan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Bila mana Tuhan hari-hari ini kami merasakan kesulitan dalam menghadapi hidup, kekhawatiran, ketakutan Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau yang buat semuanya menjadi baik saja Tuhan. Berikan sukacita, berikan kedamaian, berikan sesuatu yang baik Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Mampukan setiap kami untuk melalui hari-hari yang sulit. Mampukan setiap kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Dan sekarang saudara, kita akan terima berkat Tuhan. Mari angkat tangan kita. Mari kita berdoa. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah apa yang engkau perlukan di dalam Tuhan. Kasih karunia Tuhan nyata di dalam kehidupanmu. Berkat ilahi sempurna atasmu. Segala sesuatu yang kita butuhkan, Tuhan yang mencukupkan dan akan memenuhi. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya silakan saudara melanjutkan aktivitas dengan ucapan syukur. Terima kasih. Haleluya, mari kita